Oke, pada pertemuan terakhir ini kita akan bahas mengenai materi yaitu akuntansi istisna ya, dan juga beberapa kisi-kisi ya, bagaimana cara cepat memahami akuntansi syariah ya. Oke, pertama yaitu saya akan bahas mengenai akuntansi istisna ya. Mungkin teman-teman yang harus dipahami dulu adalah apa itu istisna ya. Sebab ketika kita sudah tahu apa itu arti istisna dan sifat dari istisna itu ya, maka akan dengan mudah kita bisa memahami akuntansinya juga ya. Nah, jadi mungkin saya ingin merefresh dulu nih, apa itu istisna? Apa jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati oleh pemesan atau pembeli. Nah, oke, kalau itu kayaknya textbook banget ya. Ya, textbook banget. Sebenarnya gini, istisna kalau tadi ya, pengertian tadi itu benar, tapi kayaknya kalau kita kurang memahami lebih dalam, takutnya nanti bias sama salam ya, padahal beda ya. Tapi itu kayaknya mirip-mirip salam ya, padahal beda. Bedanya gini, istisna itu dia akad yang memiliki sistem pembayarannya itu per termin, yaitu yang menjadi ciri khas dari istisna itu. Jadi dia pembayarannya itu per termin ya, per termin atau per periode sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ya. Nah, misalkan membuat jalan tol ya sepanjang Pulau Jawa misalkan ya. Misalkan ada seseorang proyek ya, yang biasanya proyek dia dapat proyek misalkan untuk membuat jalan tol sepanjang Pulau Jawa. Nah, karena si bahasa vendor ini dia nggak punya modal yang cukup, kalau dia harus menanggung biaya sendiri gitu ya. Nah, tapi si vendor ini ya, dia bisa, tapi dengan catatan dia harus dibayar ketika dia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi misalkan dia baru selesai 25% nih dari proyek yang ada. Nah, dibayar 25%-nya. Nah, terus dia sudah selesai 25% lagi, dibayar 25%-nya ya. Lalu udah selesai sampai akhirnya 100%. Artinya dia per termin gitu ya, istisna. Nah, memang istisna itu ada beberapa tipe ya. Jadi yang satu dia ada yang berdasarkan selesainya pekerjaan. Terus juga ada juga istisna itu yang dia berdasarkan pada jangka waktu ya. Dia berdasarkan pada jangka waktu. Misalkan gini, misalkan asumsikan 4 tahun gitu ya. Misalkan asumsikan proyek 4 tahun. Nah, 4 tahun ini masing-masing tiap tahunnya dibayar 25%, 25%, 25%. Artinya bedanya apa yang pertama? Bedanya kalau yang kedua ini selesai tidak selesai selama 1 tahun itu ya. Selama 1 tahun itu dia dibayar 25%. Nah, ini sebenarnya mirip kayak apa ya? Kalau misalnya kita kuliah bangunan itu biasanya ada sistem borongan ya, ada sistem harian ya. Nah, kalau yang tadi yang berdasarkan selesainya itu sistem kuliah bangunan itu sistem harian ya. Dia selesai 1 hari itu dibayar misalkan 250.000 gitu kan. Nah, dia dibayar 250.000. Nah, kalau yang kedua ini dia sistemnya borongan. Borongan tuh misalnya gini, pokoknya 1 bulan ya, dia dikasih jangka waktu 1 bulan harus selesai sampai tahap ini, gitu kan? Harus selesai tahap ini. Misalkan dia sudah selesai sebelum 1 bulan, berarti apa? Bonus buat dia, ya kan? Misalkan dia baru 2 minggu atau mungkin 3 minggu, ternyata kerjaan selesai. Nah, berarti ya udah 1 minggu kemudian dia bisa istirahat ya, dan dia menikmati waktu untuk dapatkan hasil yang 1 bulan itu ya. Nah, itu istisna yang level yang kedua ya, tipe yang kedua ya, tipe yang 2. Ini sayang sekali tidak keluar ya. Nah, istisna ada ada istisna biasa, istisna
istisna paralel. Nah, istisna paralel ini adalah istisna yang diistisnakan ya. Cuma juga nggak kemarin? Si Pak, si Asa sambil di PC. Oke. Nah, istisna paralel ini jadi istisna yang diistisnakan lagi ya. Nah, jadi dia antara misalnya pemberi ya dengan penjual ada lagi yang menjalankan istisna. Jadi ada dua ini ya, sama seperti salam ya. Tapi salam ya istisna gitu ya. Artinya istisna yang diistisnakan kembali. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang menjalankan ini adalah lembaga perbankan yang mana dia hanya sebenarnya hanya mendapatkan wewenang untuk produk jasa ya. Nah, sedangkan istisna salam ya itu adalah produk barang ya, barang. Istisna salam itu adalah barang. Ya, berbeda mungkin kalau misalkan kejadiannya di di Timur Tengah ya. Memang bank di sana itu atau lembaga keuangan di sana itu dia memiliki wewenang juga untuk mengelola perkebunan sawah ya. Kalau di Indonesia karena memang kebijakannya belum ada ya, lembaga keuangan syariah memiliki sawah itu belum boleh karena dia hanya untuk lembaga jasa ya, lembaga jasa. Nah, makanya akhirnya muncul namanya salam paralel, muncul namanya mudharabah paralel ya, mudharabah yang dimudharabahkan ya. Lalu muncul istisna paralel ya. Nah, karena memang ini untuk menyambung ya, menyambung antara si produsen dengan si konsumen. Kalau di Timur Tengah, jadi si bank itu langsung jadi produsen ya. Si bank itu dia langsung jadi punya sawah, dia langsung punya kebun ya, makanya istisnanya ya istisna yang mana barang itu memang produksi si bank, jadi bukan produksi dari produsen yang di luar dari bank gitu ya, atau di luar dari lembaga keuangan syariah. Nah, ini ada beberapa kriteria yang dimiliki oleh istisna yang memerlukan proses pembuatan setelah akan disepakati sesuai dengan spesifikasi pemesanan atau customize bukan produk massal. Ya, jadi istisna ini dia memang barang-barang yang sudah memiliki karakter tertentu gitu ya. Bukan misalkan kayak kursi ini ya. Ini kan dia produksi massal, dia nggak istisna ya, dia mungkin jadinya murabahah atau mungkin salam masih bisa ya. Tapi kalau istisna itu tidak seperti misalkan barang istisna yang paling gampang itu gini, sebuah cincin emas yang memiliki ukiran, misalnya ukiran cincin emas itu 1000 ukiran, itu susah kan? Itu nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan contohnya petik mati atau batu nisan gitu, bisa juga, tapi batu nisannya ada ciri khas tertentu gitu ya, ada ciri-cirinya misalkan dari marmer gitu. Nah, marmer terus tulisannya diukir-ukir yang susah dan dia memerlukan dibilang tuh konsentrasi tingkat tinggi dan biaya yang sangat besar ya. Dan si pembuatnya ini dia tidak memiliki dana yang cukup sehingga dia perlu untuk dibayar ya sebesar yang dia sudah lakukan gitu ya. Sebesar yang sudah dia lakukan. Kalau misalkan dia belum ngerjain gitu Pak, dia minta modalnya uang. Kalau uang muka itu lebih ke salam sih sebetulnya. Jadi kalau istisna itu misalkan si A nih pesan ke si B, si barangnya si A ini udah kerjain minimal 25% gitu. Ya, jadi pesan si B. Tergantung akad ya. Jadi tergantung akad. Yang tadi saya bilang bisa kayak tadi ya. Akadnya misalkan ini saya kalau sudah 25% selesai, 25% itu pasti ada karakteristik dan ada indikatornya gitu ya, A, B, C, D, E, F gitu kan. Ini saya udah selesai 25% ini ya, berarti saya harus menerima pembayaran gitu kan. Nah terus dia
berikutnya dia harus bayar lagi, yang pasti dia ada pembayaran bertahap ya. Nah itu ciri khas istisna. Memang istisna dan salam ini kita jangan sampai ketukar ya, dia memang agak mirip tapi sebenarnya beda ya, dia beda. Istisna ini dia yang menjadi perbedaan tadi ya, dia harus ada pekerjaannya sudah selesai dan itu sudah diperjanjikan ya, berapa selesai, berapa persennya, atau mungkin jangka waktunya ya. Nah ini barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual ya. Lalu bagaimana akuntansi penjual? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, contoh ada sebuah proyek nih, ada proyek yaitu proyek membuat jalan tol atau jalan layang ya. Nah, dalam membuat jalan layang itu ternyata ada hal-hal yang mungkin kita anggap itu remeh, tapi sebenarnya itu apa ya? Itu rumit gitu ya. Contoh, teman-teman, kalau di jalan layang kita bisa bayangkan, kalau di jalan layang itu tidak ada rambu-rambu, pasti akan terjadi kecelakaan ya. Ternyata ya, proyek rambu di jalan layang dengan proyek jalannya itu ternyata itu terpisah ya. Ternyata itu beda ya. Nah, ini bila suatu akad istisna mencakup sejumlah aset, pengakuan, dan setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset ya. Nah misalkan nih untuk yang jalannya beda ya, untuk yang rambunya beda ya. Setiap aset tadi dinegosiasikan secara terpisah di mana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut ya. Nah, setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah ya. Nah, artinya dia memang transaksi yang terpisah gitu ya. Biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Ya, misalkan biaya untuk pembuatan jalan layangnya berapa, biaya untuk pembuatan rambu-rambunya layangnya itu berapa ya. Jadi masing-masing bisa diidentifikasikan. Suatu kelompok akad istisna dengan satu atau beberapa pembeli harus diperlakukan sebagai satu akad istisna jika kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket. Nah, ini dalam satu jalan tol atau jalan layang, ya, ternyata lagi-lagi bisa jadi itu banyak yang terlibat, ya. Dalam jalan tol, jalan layang itu kan pasti ada apa? Ada yang namanya kalau jalan itu ada garis-garis yang biru-biru itu ya, putih itu mata jalan ya. Nah ternyata ya, setiap proyek yang contoh jalan layang, jalan tol ya, ternyata setiap proyek itu contohnya jalan tol ini dalam satu proyek itu kita ada berbagai macam pihak yang terlibat. Ada yang bikin jalanannya, ada yang membuat marka jalannya, itu bisa jadi beda perusahaan ya, tapi dia dalam satu proyek ya. Nah, akad tersebut berhubungan erat ya, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan tadi ya. Nah, ketika kita bicara masalah jalan ya, jalan tol, jalan layang, pastilah nggak mungkin cuma ada jalannya aja gitu kan, tanpa ada petunjuk marka jalan ya. Pasti itu kan membahayakan ya, membahayakan kendaraan. Nah, akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan. Nah, dilakukan secara serentak, misalkan ketika dibuat jalannya dicat ya. Kalau untuk kesinambungan misalkan nih jalannya dulu diselesaikan ya, lalu baru dikasih marka jalannya ya. Jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad istisna terpisah, maka tambahan aset tersebut ditetapkan sebagai akad yang terpisah. Ya. Nah, kalau misalkan ada tambahan, misalkan selain maka misalkan tambah lagi tadi ya semacam rambu-rambunya, ya petunjuk jalan, ya. Nah itu kan penting juga tuh, ya. Misalkan 500 meter lagi rest area, ya.
berapa meter lagi rest area. Nah itu bisa jadi dia terpisah ya. Pelakunya apa yang membuatnya itu perusahaan yang berbeda-beda. Harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait akan istisna awal ya. Nah lalu bagaimana dengan pendapatan istisna dan istisna paralel? Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Nah tadi ya yang saya katakan ya, metodenya persentase penyelesaian atau akad selesai. Nah kalau persentase tadi, misalkan dia sudah selesai 25%-nya, misalkan akadnya ya lagi-lagi ketika bicara masalah ekonomi Islam atau apa ekonomi syariah ya, itu yang harus diperhatikan adalah antara dimingkum ya, tapi antara dimingkumnya dia dalam sebuah wilayah yang halal ya, nggak bisa antara dimingkum yang haram ya. Nah, misalkan apa yang haram, misalkan peternakan babi nih ya, oke, sama-sama ridho ya, ridho ya, ada ridho ada ridho. Nah udah sama-sama ridho nih, tapi dalam sebuah yang haram ya, nah maka itu dilarang ya, Nah ketika sudah dalam skup yang halal ya, nah misalkan dia sudah sama-sama ridho dengan metode persentase, 25% selesai dibayar, 25% selesai dibayar sampai akhirnya 100%. Atau akad selesai itu dia misalkan sudah membuat apa nih jalanannya gitu ya. Saya sudah membuat jalanannya tapi belum selesai gitu kan. Tahunan ya. Saya sudah 1 tahun nih membuat jalanan ini. Nah, maka harus dibayar setelah itu 25% gitu kan. Tadi saya bilang misalkan 4 tahun, setiap tahunnya misalkan 25%. Nah, jika dia selesai ya, kurang dari 1 tahun, itu akan jadi bonus ya. Ibaratnya kayak tadi tuh kalau di bangunan itu yang borongan gitu ya. Yang borongan itu yang apa namanya akad selesai ya. Nah, ketika dia lebih cepat menyelesaikannya, untung buat dia ya. Tapi dengan catatan kualitasnya terjaga ya. Bukan berarti selesai cepat tapi begitu jauh di mobil ambles, nah, bahaya kan. Jadi jika metode persentase misalnya digunakan ya, bagian nilai akad yang sebanding dengan kerjaan yang telah diselesaikan tadi ya. Dia 25% dulu selesai dulu gitu ya. Selesaikan dulu baru dibayar gitu ya. Kalau apa namanya metode persentase. Sebenarnya itu penjelasan ringkasnya gitu ya. Kalau bahasa di PowerPoint ini memang bahasa buku ya. Jadi terkadang kita tuh pikirannya apa? Traveling apa sih? Jadi itu susah banget ya. Intinya sih sebenarnya gitu. Kalau dia memang metode akad selesai, ya udah. Misalnya tadi 4 tahun gitu kan, masing-masing tahunnya 25%. Dia udah 1 tahun dia harus dibayar 25%. Selesai nggak selesai harus dibayar, gitu ya. Kalau metode akad selesai, metode persentase ya, dia udah selesai nih ya, udah sampai 25% ya dia harus dibayar. Nah, ada istisna dengan pembayaran tangguh ya. Jika menggunakan metode persentase penyelesaian proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun dari pilihan barang pesanan,
jika menggunakan akad selesai lewat. Nah, saya contohnya aja ya. Nah, hubungan antara biaya perolehan, nilai tunai dan nilai akad. Contohnya langsung biaya perolehan suatu produk taruhlah 1.000 ya. Margin keuntungan pembuatan barang 200. Nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan berarti 1.200 ya. Yaitu biaya ditambah dengan margin ya, keuntungan. Nilai akad untuk pembayaran secara angsuran selama 3 tahun ya menjadi 1.600 ya. Karena tidak langsung dibayar seluruhnya. Nah, sisi akad dan nilai tunai selama 3 tahun adalah 400. Nah, jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan akan dalam periode lebih dari 1 tahun dari penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2. Ada margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung atau dari sistem secara tunai diakui pada saat penyerahan barang pesanan. Yang kedua, sisi atau nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran tagihan setiap termin. Nah, jadi ada yang dia tadi itu ya barang sudah selesai, ada lagi yang termin tadi itu ya, misalkan 1 tahunnya 25% gitu ya. Ada yang ketika dia udah walaupun dia belum 1 tahun ya, misalkan baru 6 bulan, tapi dia udah selesai 25%, maka harus segera dibayar karena dia udah selesai gitu kan. Nah, biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung yaitu bahan baku ya, dan tenaga kerja langsung, atau biaya tidak langsung dan biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad. Teman-teman, inilah keistimewaan akuntansi syariah ya. Kalau teman-teman mempelajari akuntansi lebih dalam, sebenarnya akuntansi itu ada 4 ya. Ada akuntansi dasar yaitu akuntansi jasa, ada akuntansi barang ya, perusahaan dagang, ada namanya akuntansi intermediate ya, ada ini akuntansi advance. Nah, akuntansi intermediate ini adalah akuntansi manufaktur ya. Nah, istisna ini kalau saya lihat ya, dia itu akuntansinya mirip akuntansi manufaktur. Jadi ada akuntansi manufaktur itu gini, dia ada pencatatan barang ketika setengah jadi ya. Jadi ada barang yang belum selesai, itu ada pencatatannya ya. Akuntansi manufaktur itu jadi dia dari kalau dibilang tuh benar-benar dari barang yang belum ada ya, diolah dari barang-barang yang ada menjadi ada gitu ya. Contoh tadi jalan layang, jalan layang itu kan dari apa? Dia dari aspal, batu, ya, semen, terus apalagi beton, ya, kan jalan layang tuh, ya. Nah, itu kalau dalam akuntansi konvensional itu adalah akuntansi manufaktur, ya. Nah, dalam akuntansi syariah ini ada namanya akuntansi istisna. Nah, akuntansi istisna ini dia mirip dengan akuntansi manufaktur, ya. Sebenarnya pelajaran akuntansi itu menarik ya. Kenapa menarik? Pertama, dia sifatnya sudah mapan atau sudah tetap dari dulu ya sampai sekarang. Pencatatannya ya begitu aja, ya. Tapi bisa didalami dan bisa dikembangkan juga. Contoh misalkan kayak sekarang muncul akuntansi syariah. Nah, ternyata akuntansi syariah ini memiliki karakteristik yang khas gitu ya. Dia kalau dalam akuntansi konvensional dia kan bertingkat, kan? Akuntansi dasar yaitu akuntansi jasa itu yang paling mudah, ya. Lalu ada akuntansi barang, ya, persediaan barang dagang. Lalu ada lagi akuntansi manufaktur, ya. Nah, dari nanti menjadi akuntansi advance itu bagaimana rekonsiliasi laporan keuangan antara induk perusahaan